Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mauli Daria SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 5 Luxmawe. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah dalam rangka melaksanakan tugas guru penggerak demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Muhammad hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, sehat Pak ya. Sehat. Terima kasih nih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu Bapak di sela kesibukan Bapak yang sangat padat ya Pak untuk berbincang-bincang sebentar dengan saya dalam rangka saya melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Begini Pak, kan selama ini Bapak sudah menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu yang cukup lama gitu Pak ya. Tentunya Bapak sudah sering gitu menghadapi berbagai macam kasus di sekolah gitu Pak. Nah saya ingin menanyakan bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa kasus yang Bapak hadapi itu masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral. Baik, Ibu Moli, terima kasih banyak hari ini berbincang dan dialog sekaligus boleh jadi ya untuk menyampaikan boleh jadi unek-unek ataupun apa yang telah saya rasakan selama ini, baik itu di sekolah sebelumnya maupun sekolah-sekolah ini. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu yang ada, pertama adalah kita punya para wakil, kemudian punya guru, itu semuanya adalah salah satu media kita untuk mendeteksi kasus-kasus. Jadi oleh karena itu laporan daripada para wakil, laporan daripada guru-guru atau bimbingan konseling, itulah salah satu cara untuk mengidentifikasi, mendeteksi kasus-kasus yang ada. Sehingga disitulah kita nanti ambil langkah-langkah sesuai dengan kasus-kasus yang ada laporan sama kita. Oke, berarti nanti Papi juga bekerja sama dengan para wakil ya Pi ya? Ya jelas. Terus kalau menurut Papi itu, kalau kasus yang masuk ke dalam dilema etika itu seperti apa? Nah, kasus yang masuk dalam dilema etika itulah sebenarnya kasus yang memang benar-benar ya. Apapun kita ambil keputusan memang itu ibarat mata pisau, itu dua-dua itu memang tajam, dua-dua itu benar-benar. Namun di situ kami sebagai pimpinan, kami sebagai kepala sekolah, inilah persoalan yang memang di satu sisi adalah kata hati, di satu sisi lain adalah memang ada pertimbangan-pertimbangan lain. Contohnya begini. Ada anak di sekolah ini dia memang ya anak itu pintar, tetapi dia jarang sekolah. Kadang-kadang seminggu 2 kali, pokoknya banyak kali dia tidak hadir, banyak kali dia alpa. Padahal kita sudah ada aturan main bahwa dalam satu semester itu apabila alpanya 12 itu sudah nggak bisa ikut ujian begitu. Tapi di sisi lain, setelah kita kaji-kaji, bahkan banyak saya ke rumah anak-anak, banyak papi ke rumah siswa untuk melacak bagaimana kondisi di rumahnya. Ternyata itu salah anak itu ada yang memang tulang punggung keluarga. Kadang-kadang orang tuanya sakit, mamanya tidak bekerja, sehingga dia mau tidak mau harus mencari rezeki, harus mencari uang, harus mencari uang jajan. Nah sementara di sekolah ada aturan main bahwa siapapun yang memang tidak hadir dalam satu semester 12 alfa itu sudah tidak bisa ikut ujian. Nah disinilah dilema ataupun bagaimana ya, kami sebagai pimpinan di sini persoalan besar sebenarnya. Tetapi kalau kita biarkan anak lama tidak sekolah, itu akan merembes kepada anak-anak lain. Anak itu banyak alfa kok bisa naik kelas, kok bisa ikut ujian.
Sementara anak-anak lain itu tidak tahu kasus itu. Jadi kalaulah misalnya kita tuh melarang dia tidak ikut ujian, kasihan dia. Kenapa? Kadang-kadang dia nggak sekolah. Banyak rumah yang papi datangi, yang saya datangi. Kenapa anak nggak sekolah? Ternyata anak itu kadang-kadang sedang bekerja di depan orang, sedang didosmir, cuci mobil orang, sedang potong rumput untuk sapi orang. Jadi bagaimana? Itulah dilema itu barangkali ya, dilema etika. Tetapi di sini terus terang, saya sebagai pimpinan susah ini. Kalau kita berikan kelonggaran, ini akan tidak jalan aturan main. Tapi kalau memang enggak kita ambil keputusan itu, ya akan merendes. Nah, di sini biasa kami dalam kondisi sedikit dengan pertimbangan yang cukup matang, sehingga kami sering diskusi dengan para manajemen, dengan para wakil, dengan guru-guru bagaimana indahnya. Itu untuk sekilas begitu ya. Jadi yang namanya itu etika moral, disitulah kami sering bimbang, sering ragu-ragu, bukan ragu-ragu ya. Memang dua-dua benar. Kalaulah anak itu kami larang itu ikut ujian, itu memang sudah aturan, sudah kita gariskan. Tapi di sisi lain, kalaulah saya tidak mempertimbangkan, jadi korban anak itu, sayang anak itu. Dia bekerja keras, tapi tidak mendapatkan apa yang dia harapkan seorang anak sekolah, seorang pelajar untuk dapat duduk di bangku SMA sampai tamat, sampai mendapatkan ijazah. Begitu Ibu Molly bersekilas. Luar biasa sekali ya pemaparan dari Bapak, bahwa di sini Bapak sudah menjelaskan tentang seperti apa dilema etika dan beserta kasus ya, sudah Bapak paparkan panjang lebar gitu. Nah, kalau menurut Bapak, kalau yang masuk ke bujukan moral itu seperti apa, Pak? Nah, bujukan moral begini dia, kalau bujukan moral, bahwa aturan sudah kita tegakkan dan sudah jalan. Bahkan aturan ini, contoh, aturan ini sudah kita sosialisasi dengan wali murid, dengan murid, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Ini adalah garis merah. Siapapun yang melanggar, ini akan fatal. Contohnya, di sekolah kita sudah membuat sebuah aturan bahwa tidak boleh misalnya bully atau perundungan, tidak boleh kompas-kompasan orang, tidak boleh membuat di sekolah ini tidak nyaman. Kemudian masuk ke dalam kategori katakanlah begal seperti sekarang ini. Jadi artinya dengan kehadiran anak ini, kita membuat sekolah ini susah, tidak nyaman, tidak damai. Jadi anak-anak semuanya dalam kondisi takut. Sementara kita sudah sosialisasikan kepada orang tua, kepada dia, anakku sekalian, anak papi yang papi sayangi, ini jangan lakukan. Kalau Anda lakukan ini lampu merah, harus keluar, nggak boleh sekolah di sini. Nah, inilah rujukan moral. Kita sudah sosialisasi dengan orang tua. Sudah tiap hari habis baca Yasin kita katakan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tetapi anak juga melakukan, tentu punya konsekuensi, punya risiko. Kita harus mengambil sebuah keputusan bahwa ini anak kita serahkan kepada orang tua, biar orang tua lebih memberikan ilmu pengetahuan lagi. Karena di sekolah cuma 6 jam atau 7 jam. Sementara sama orang tua sampai 16 jam gitu. Sama kita cuma 8 jam, sama orang tua 16 jam. Jadi anak-anak yang seperti ini kami kembalikan kepada orang tua untuk dididik dengan strategi dia, dengan cara dia, bahwa kalau di sekolah ini bahwa tidak nyaman, tidak bagus, sehingga anak-anak lain tidak dalam kondisi aman di sekolah. Ini adalah bujukan moral, ini harus memang ada keputusan yang pasti begitu. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa tadi Papi menjelaskan bahwa kalau dilema etika itu kasusnya masih bisa dipertimbangkan ya, benar-benar artinya. Kemudian kalau di bujukan moral memang dia sudah garis merah ya. Sudah garis merah. Berarti dia benar salah, mungkin dia sudah juga berhadapan dengan kasus hukum seperti itu ya. Oke. Dan Papi juga tadi sudah mengutarakan panjang lebar juga beserta kasusnya. Nah, Bapak selama ini dapat dalam mengambil kebijakan itu ya, terhadap kasus yang memang mengandung kebijakan yang benar-benar gitu, sama-sama benar gitu ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bapak lakukan selama ini? Mungkin bisa Pak jelaskan sedikit aja secara gamblangnya seperti apa langkah-langkah yang Bapak ambil. Kalau kasus memang benar-benar
ciri khas papi, khas saya ini adalah tidak sendirian. Selalu berdiskusi dengan para manajemen, dengan para wakil, bahkan kasus-kasus ini saya bawa dalam forum. Nanti disitulah forum lah yang memang bagaimana keputusan forum, karena setelah kami kaji efeknya, kalau kami katakan begini, apa efeknya, kalau kami sampaikan ini, ambil keputusan ini bagaimana. Jadi biasanya bahkan umumnya sering untuk mengambil sebuah keputusan itu di forum, saya lemparkan ke forum, begitu. Oke, berarti Papi langkah-langkahnya itu bekerja sama dengan para wakil dan para guru mungkin ya. Nah mungkin selain dari yang itu hal-hal apa saja yang Papi anggap efektif nih, selain tadi yang tadi Papi jelaskan, yang Papi anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika nih. Begini ya, Papi sangat banyak yang memang sukses berhasil adalah untuk menyelesaikan kasus itu bahwa langkah-langkah ya. Iya, Langkah-langkah apa ya? Sering anak-anak kalau sudah kita panggil orang tua, kemudian duduk di ruang saya ini, bukan lagi di ruang BP, di ruang saya ini. Jadi saya lihat kalau memang datang orang tuanya, kita hadapkan anak-anak tersebut, lalu papi yang memang sidang di situ, alhamdulillah hampir 90% sukses. Anak berubah. Berarti Papi langsung memanggil pelakunya dan beserta orang tua secara Papi ini ya, setelah dengan guru tadi. Ya, mengambil mengundang orang tuanya, memanggil anak siswa tersebut, kemudian duduk di ruang saya, akan memberikan pandangan-pandangan ke depan. Biasanya berubah, anak itu tak akan lupa lagi, dan banyak alhamdulillah sukses berhasil. Berarti memang ada bimbingan khusus juga ya dari Papi. Iya. Baik. Selanjutnya ini dalam pengambilan keputusan tentunya punya tantangan lah ya Pi ya selama ini ya. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Papi dalam kasus dilema etika ya Pi. Apa aja nih selama ini yang menjadi tantangan buat? Tantangan ini dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ya. Iya, ini khusus untuk kasus dilema etika. Ini dilemanya bagaimana ya? Coba diulang sedikit bahwa dalam Papi selama ini mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ya, apakah ada tantangannya dalam Papi hadapi? Mungkin ada apa misalnya dari tekanan dari pihak luar atau apa sejenis seperti itu mungkin, atau tantangan yang lain mungkin yang selama ini? Tantangan nggak ada, cuma kita kan sedih bahkan yang mendalam setelah kita kaji, setelah kita panggil, setelah mereka menyampaikan, orang tuanya menyampaikan, anaknya menyampaikan, ternyata adalah persoalan yang mereka hadapi memang gimana ya, berat dalam untuk mengambil keputusan itu. Masalah tantangan saya pikir nggak ada tantangan, cuma hanya rasa sedih kita yang mendalam karena kita sudah tahu ternyata anak tersebut hari-harinya kehidupan dia itu mungkin sangat kurang ya apa ya istilahnya, mereka mau tidak mau harus menjalankan kehidupan itu gitu. Oke, berarti mungkin tantangan yang Papi hadapi itu bagaimana bisa menyelesaikan kasus yang sama-sama benar ini ya. Apakah mengambil langkah A atau mungkin mengambil langkah B, seperti itu. Tantangan yang mungkin Papi hadapi, mungkin tekanan dari pihak luar nggak ada gitu ya. Mungkin kita Papi merasa dilema ini kalau mempertimbangkan ini jalan A atau jalan B karena sama-sama benar mungkin. Ya harus Papi ambil gitu. Inilah ya, tantangan nggak ada, cuman kalaulah misalnya kita ambil keputusan, anak ini sebenarnya sudah harus kita serahkan kepada orang tua misalnya, tetapi kita belum kita menyerahkan kepada orang tua, bagaimana ya? Kalau kita bilang tantangan nggak ada. Misalnya keputusan kami anak ini tidak boleh lagi sekolah di sini. Kalau memang itu tujuannya ya, harus kita serahkan kepada orang tua. Tentu yang pertama kita tidak ada
sudah ada aturan main. Yang kita putuskan itu bukan seketika, bukan spontan, bukan suka-suka kita, tapi ada penuh pertimbangan, juga sesuai dengan hukum, dengan aturan yang kita berlakukan. Saya pikir nggak ada masalah. Apalagi saya selama di sini, saya musbika bersama saya. Artinya saya sudah mencoba bekerja sama dengan Babinsa dari Koramil, Babin Katimnah dari Polsek, kemudian dari Pak Kesi di sini, dari Ketua Pemuda di sini. Jadi sama-sama untuk menjalankan sekolah ini sesuai dengan aturan. Jadi kalau memang apapun keputusan, bahkan saya libatkan mereka komite sekolah. Jadi keputusan yang memang harus saya serahkan kepada orang tua, biasa saya akan memanggil adalah orang-orang yang kami maksud tadi, muspika, kemudian tambah Kesi, tambah Ketua Pemuda dan komite. Kalau memang anak itu harus kami serahkan kepada orang tua. Oke, nanti Papi sudah bekerja sama dengan berbagai pihak tentunya di sini. Iya. Oke, Pi. Nah, dalam Papi menyelesaikan berbagai kasus yang masuk ke dalam ranah dilema etika ini, apakah Bapak punya jadwal khusus untuk menyelesaikannya atau memang langsung diselesaikan ketika ada permasalahan tersebut, atau seperti apa nih bentuk atau prosedur Bapak dalam jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Oke. Jadwal khusus tidak ada, jadi sesuai dengan kasus yang muncul. Ada kasus yang muncul, bisa kita segerakan, bisa kita selesaikan dengan Dewan Guru, dengan anak-anak, dengan bimbingan konseling, dengan wali kelas, itu langsung pada saat muncul kasus. Tetapi kalau memang kasus itu agak berat, masuk ke ranah mungkin ya kasus bujukan moral, itu tentu harus kita jadwalkan kapan orang tuanya sempat, kemudian kapan itu komite bisa hadir, kapan muspika bisa hadir. Pada saat itu kami jadwalkan, karena berurusan berkaitan dengan para komite, kemudian dengan muspika dan orang-orang yang Papi maksud begitu. Jadi harus kita jadwalkan. Tapi kalau misalnya kasus ringan-ringan aja, kapan kasus langsung saya selesaikan. Oke, berarti bentuk dan prosedur Bapak dalam mengambil keputusan bahwa ada kalanya kalau kasus itu mendesak langsung diselesaikan ya. Tapi kalau memang nanti membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, nanti akan dijadwalkan dulu. Benar. Oke, baik. Kemudian kira-kira nih dalam selama ini Bapak mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa mungkin yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema itu? Oh ya. Alhamdulillah Ibu Moli, bahwa yang pertama ring satu saya ini sangat bagus, sangat utuh, sangat kuat, sehingga mereka selalu mendampingi saya, memberikan saran dan sebagainya. Yang cukup elok lagi, yang cukup indah lagi, yang membuat saya bahagia di SMA 5 ini, apa yang Bapak sampaikan, saya sudah membangun mitra atau kerjasama dengan yang Papi sampaikan tadi, bahwa ada pihak-pihak luar seperti yang saya bilang tadi, muspika, ketua pemuda, Pak Kesi di sini, komite, itu selalu kapan saya panggil mereka hadir, kapan saya panggil mereka hadir. Makanya bahwa saya tidak sendirian dalam memutuskan kasus-kasus, dan banyak sekali mereka bantu saya untuk memberikan masukan-masukan dan saran-saran begitu. Oke, berarti jadi bisa saya simpulkan bahwa tapi ini sudah menjalin kerjasama yang sangat baik ya. Pun saya melihat sendiri Bapak menjalin kerjasama yang sangat baik dengan wakil di sini kalau dalam kategori sekolah, kemudian dengan pihak luar ya, baik dengan muspika, Pak Guci dan lain pun Papi selalu melakukan kolaborasi dengan mereka, sehingga dalam mengambil keputusan Papi mungkin nggak akan ragu-ragu lagi karena begitu banyak dukungan yang mendukung Papi sama ini. Oke, mungkin nih yang terakhir nih ya Pak ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan panjang lebar nih yang luar biasa sekali, mungkin jawaban dari Bapak ini, pembelajaran apa ini yang dapat Bapak petik gitu ya dari pengalaman Bapak yang selama ini dalam kurun waktu yang sudah cukup lama saya rasa ya. Pengalaman Bapak apa yang Bapak petik ini dari pengalaman Bapak ini dalam mengambil keputusan, apa pelajaran yang dapat Bapak petik ini? Pembelajaran memang yang bisa saya petik dan sampai lengket sampai hari ini, sampai melekat pada diri saya. Ada kasus yang memang di satu sisi saya sayang sekali sama anak itu, tetapi di sisi lain kalau saya pertahankan di sekolah ini, maka akan rusak sistem
atau aturan yang telah saya tegakkan di SMA. Jadi saya pikir bahwa hampir semua sekolah, beberapa sekolah sudah saya pimpin, bahwa itu memang salah satu yang memang berkesan. Boleh jadi ya, anak ini sebenarnya sisi sayang kita, bahkan kita busuk-busuk kepala dia. Tetapi di satu sisi dia tidak boleh lagi di sini. Kalau di sini maka rusaklah sistem atau aturan yang telah saya bangun begitu. Tetapi anak yang memang saya memang serahkan kepada orang tua, lalu anak ini bagaimana ya? Memang pada saat itu sedih orang tuanya, tetapi dengan dia hijrah, anak itu akan sukses. Karena saya berikan masukan, saran-saran. Ini bukan papi khianati kalian, kamu, tetapi insya Allah kamu setelah pindah nanti sana kamu akan berubah dan sebagainya, kamu akan sukses. Ada banyak anak juga yang memang yang pindah juga sukses, ketemu sekian tahun ke depan dia sukses, tapi anak yang saya pertahankan di sini yang seharusnya saya serahkan kepada orang tua, tapi tetap sekolah di sini, anak itu juga sukses. Banyak anak ketemu kemudian setelah dia dewasa, setelah dia tamat kuliah, dia ketemu saya akan salam, padahal dulu sudah kena tampeleng. Itu yang sangat berkesan. Kadang-kadang bukan tampeleng di sini ya, tapi adalah sentuhan-sentuhan kecil. Tapi anak itu sukses. Sekian tahun yang akan datang dia salam, cium tangan kita. Papi, kalau nggak kena tangan papi dulu, saya tidak akan sukses. Disitulah kita bangga. Oh iya, gitu. Senang sekali kita. Oke, pemaparan yang sangat luar biasa. Begitu banyak mungkinnya pembelajaran yang dapat papi petik dari pengalaman papi mengambil keputusan dari berbagai kasus. Baik. Ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Muhammad yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya untuk berbagi pengalaman mungkin Pak ya, atas pengalaman Bapak yang selama ini bagaimana mengambil keputusan atas kasus-kasus yang masuk di dalam ranah pendidikan. Baik, Pak Muhammad, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Bu Mudi. Apa kabarnya nih Pak Faisal hari ini? Alhamdulillah kurang sehat, tak boleh bohong. Iya, kurang sehat Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Faisal udah bersedia meluangkan sedikit waktunya di sela-sela kesibukan Bapak untuk berbincang-bincang sebentar. Kali ini Pak, dalam rangka saya melaksanakan tugas saya sebagai calon direktur penggerak ya, itu demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan kebijakan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pembukti. Pak Faisal ini kan sudah menjadi kepala sekolah dalam waktu cukup lama nih Pak. Tentunya begitu banyak kasus-kasus yang sudah Bapak selesaikan gitu ya, begitu banyak persoalan yang diselesaikan. Nah, saya ingin menanyakan ke Bapak, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi bahwa kasus yang Bapak hadapi itu masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam rujukan Bapak? Baik Bu Mudi, terima kasih sebelumnya. Ya. Sebenarnya karena lama juga, baru kalau SK-nya baru hampir 2 tahun, cuma pernah PLT. Artinya mungkin yang lama Pak? 2 tahun juga. 2 tahun juga. Ya, Pak. Jadi sebenarnya di sekolah berbagai macam dilema atau kasus yang terjadi. Tidak bisa kita pungkiri, memang kalau kita lihat mungkin hampir setiap hari ada dengan berbagai macam masalah, juga berbagai macam kasus, baik itu kasus ringan, sulit, termasuk ini sini nilai-nilai apa yang harus saya selaku pemimpin dalam menghadapi kasus itu. Yang pertama, yang tentunya kita harus identifikasi dulu kasus-kasus yang terjadi sebelum kita mengambil suatu keputusan. Kemudian kita juga harus melihat kasus ini masuk ke mana. Kalau memang kasus ini dengan bertentangan dengan aturan-aturan, artinya itu kasus tentang regulasi. Ini mungkin akan kita selesaikan dengan aturan-aturan tersebut, dan dalamnya mungkin ada sanksi. Kalau kasus dilema, biasanya
agak sulit. Setelah latihan ada istilah serba salah. Jika kita ini, yang jelas kita dalam mengambilnya, kepala sekolah itu tidak boleh sendiri, tapi harus duduk bersama tim. Kemudian ini mengedukasi kasus-kasus itu, stakeholder apa yang harus kita tampilkan atau kita libatkan di sekolah, kita libatkan. Yang jelas dalam menangani suatu kasus harus kita libatkan stakeholder. Tadi Bapak sudah memaparkan tentang kasus yang masuk ke dalam dilema etika ya, yang Bapak mungkin memiliki dilema bagaimana menyelesaikannya karena kasusnya benar dengan benar ya Pak ya. Dengan kasus yang juga moral mungkin yang langsung harus sesuai dengan peraturan apa yang berlaku dan mungkin juga dia masuk ke dalam ranah hukum gitu Pak ya. Nah selama ini bagaimana Bapak ketika mengambil keputusan di sekolah ini Bapak gitu ya, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang mungkin kasusnya ini sama-sama benar nih, yang mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, dalam kasus itu seperti yang saya sampaikan, memang kita harus identifikasi dulu kasus tersebut, dilema etika, misalnya benar melawan benar. Nah di sini kita juga harus identifikasi dulu. Kalau kasus tersebut kalau memang itu benar itu maksudnya masih bisa kita musyawarahkan dengan ini kita libatkan semua unsur yang ada di sekolah, baik itu wakil guru PDP atau BK atau bisa saja wali kelas. Misalnya contoh kasus misalnya antara si guru juga dengan yang benar, si siswa dengan posisi dia yang benar. Jadi itu bisa biasanya dengan cara ya dilema seperti itu ya, dengan cara musyawarah dan mufakat untuk mengambil suatu kesimpulan yang tidak memberatkan sebelah. Kalau memang kasus seperti itu, kemudian kita mufakat, terakhir nanti kita ambil keputusan dengan musyawarah, ya, tidak boleh dikasih. Oke Pak, berarti dari saya tangkap tadi bahwa ketika Bapak mengambil keputusan, mungkin nih saya uraikan langkah-langkahnya. Tadi Bapak bekerja sama atau dengan wakil ya Pak ya, dengan peraturan guru, kemudian juga mungkin awalnya Bapak identifikasi dulu ya masalah itu masuk ke dilema etika atau kebajikan moral. Dan Bapak diskusi dengan perangkat Bapak di sekolah dan juga mungkin memanggil ya pelakunya ya untuk menanyakan hal yang sebenarnya terjadi. Sama juga dengan kita identifikasi. Dari yang kita mengambil informasi dari si A dan si B untuk identifikasi tersebut. Biasanya kasus itu kita ambil dengan sistem perdamaian. Untuk mencari jalan keluar yang terbaik ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya selama Bapak mengambil keputusan ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan, hal-hal apa saja yang Bapak anggap itu sangat efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa yang sangat efektif dalam Bapak ketika mengambil keputusan? Dalam mengambil suatu keputusan tersebut, yang sangat efektif, yang pertama kita memang harus identifikasi dulu kasus itu. Kemudian kasus itu kita lihat setelah kita identifikasi kita masuk ke ranah mana. Setelah masuk ke ranah misalnya hukum atau bermasalah dengan regulasi, nanti kita duduk bersama. Yang jelas untuk mengambil suatu keputusan itu kita memang harus betul-betul objektif, efektif dan tidak memberatkan satu dengan yang lain lagi. Kemudian jangan ada timbul kasus lagi di depannya. Makanya harus betul-betul. Intinya kalau perlu kita terlibatkan beberapa orang, juga kalau memang harus perlu kita libatkan. Yang jelas saya selama menangani kasus itu tidak pernah menangani sendiri. Jika ada kasus saya libatkan untuk stakeholder yang mana yang saya libatkan kalau masalah siswa gitu ya, kelas, PP, kalau masalah dengan guru saya juga
melibatkan selain dengan berbincang dengan pengawas sekolah, juga kasus yang perlu dilibatkan penyidik kita libatkan, tergantung kasus apa. Oke, baik Pak. Berarti Bapak dalam mengambil keputusan selama ini langkah efektif yang Bapak lakukan, Bapak tidak pernah mengambil keputusan sendiri ya, selalu bekerja sama dengan pihak yang terkait mungkin ya. Kalau misalnya perlu dengan stakeholder, baik dari komite, mungkin dari ini bisa bekerja sama, tergantung kasusnya mungkin Pak ya. Oke, kalau misalnya kasus di ranah sekolah, mungkin cuma butuh dengan tingkat sekolah. Oke, baik. Nah selanjutnya selama Bapak dalam menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan ya dari beberapa kasus yang sudah Bapak selesaikan ini. Nah kira-kira ada nggak tantangan Bapak yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus-kasus dari etika ini Pak ya, mungkin apa ada tantangan yang selalu ini Bapak hadapi ketika Bapak mengambil keputusan? Misalnya apakah ada tekanan dari luar atau yang seperti apa? Tentu ada, pasti ada. Terutama kalau kasus-kasus yang memang artinya dalam hal ini dilemanya serba salah. Kalau kasus ini namanya apa? Artinya kita harus menentukan dalam artian tidak boleh memberatkan sebelah. Artinya ada unsur lagi, bisa saja tantangan dari pihak luar. Jika seandainya kita menganggap salah mengambil keputusan, bisa saja nanti pihak luar tidak akan mengkomplain. Nah dalam menyikapi hal tersebut, tentunya yang saya sampaikan tadi, misalnya kalau ada kasus-kasus misalnya ini biasa yang sering terjadi, kalau dulu juga ada. Bukan masa saya katanya anak itu kan masih bisa ada guru misalnya memain fisik di saat guru tersebut memain fisik dengan di saat siswa itu melapor ke orang tuanya, di saat siswa itu misalnya nah hal-hal yang seperti itu yang betul-betul kita harus mengambil suatu sikap dan punya tantangan-tantangan memang di masyarakat. Nah artian ada yang memang nantinya bisa saja dibawa ke ranah hukum. Dalam hal ini saya biasanya menangani hal seperti ini. Yang pertama identifikasi. Saya tanya masalah apa ini siswa dan nantinya kita panggil dari keluarga siswa untuk melakukan suatu musyawarah. Karena biasanya pasti ada hal-hal yang kita identifikasi itu ada hal-hal yang memang bisa anak itu salah sendiri atau bisa juga si guru itu salah hal ini kita bahwa tidak boleh. Saya secara pribadi juga mengingatkan kepada guru setelah saya identifikasi, tentunya nanti yang pastinya yang musyawarah dan mufakat dalam hal ini kita libatkan karena siswaan dan alhamdulillah setelah sesi musyawarah dan saya paham dan saya bisa saling memaafkan, biasanya selesai. Baik, berarti tadi kita sudah memaparkan secara panjang lebar tentang tantangan yang Bapak hadapi selama pengambilan keputusan ya, bahwa sebenarnya tekanan dari pihak luar itu tetap ada, tapi ketika Bapak mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah, jadi tetap bisa dipertanggungjawabkan ya Pak, karena bukan Bapak sendiri yang mengambil keputusan, tapi disepakati oleh berbagai pihak, sehingga nanti ketika ditekan dari pihak luar, kita bisa mempertanggungjawabkan ya keputusan apa yang sudah kita ambil. Nah selanjutnya nih Pak, Bapak ketika mengambil keputusan itu kan, apakah Bapak ada punya sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih kalau mau mengambil suatu keputusan? Apakah langsung Bapak selesaikan pada waktu itu ketika muncul masalah, atau memang Bapak punya jadwal tertentu nih dalam pengambilan keputusan? Bentuk dan prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak jalan?
Ya, kalau saya pribadi setiap ada masalah dengan sekolah itu memang kita secara spontan kita tidak mengabaikan, tergantung masalah apa. Kalau bisa ada masalah yang memang besar kita ambil solusi lain untuk menyebabkan itu bisa. Tapi ada masalah yang memang spontan. Nah, kita selaku pemimpin di sekolah itu memang kita harus ambil suatu keputusan atau kebijakan yang pada detik itu dan pada hari itu juga. Berarti pengambilan keputusan Bapak tergantung kasusnya dulu Pak ya. Kalau kasusnya mendesak memang harus spontanitas harus diselesaikan hari itu juga ya. Tapi kalau misalnya kasus yang kira-kira harus melalui musyawarah dulu mungkin pengambilannya ditunda dulu Pak ya. Kita cari dulu kesepakatan. Kita libatkan orang-orang yang perlu kita libatkan, libatkan siswa, komite, atau bisa saja dari unsur dinas. Selanjutnya Pak, ini selama Bapak dalam proses mengambil keputusan nih dari pengalaman Bapak, adakah seseorang ataupun Bapak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus-kasus di Denmark? Ada seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, bisa membantu Bapak? Dalam hal ini pasti ada, terutama yang ada di sekolah itu wakil. Karena kalau kita duduk bersama identifikasi masalah, kalau kita bermusyawarah dengan stakeholder yang tidak kepentingan dalam kasus yang terjadi, jadi orang itu tentu akan memberikan ide-ide atau gagasan yang terbaik. Disinilah dalam forum diskusi itu mungkin akan mengeluarkan suatu pendapat dari guru-guru dan wakil yang nantinya mungkin bisa kita ambil suatu keputusan untuk kita menyelesaikan kasus tersebut. Luar biasa sekali penjelasan yang sudah Bapak sampaikan yang begitu runut dan terperinci. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan mengambil keputusan ya dari beragam kasus yang sudah Bapak pembelajaran apa ini Bapak? Pembelajaran yang pertama yaitu kita mempunyai banyak pengalaman dalam menyelesaikan kasus. Yang jelas tidak ada satuan pendidikan itu yang tidak ada kasus, berbagai macam kasus. Karena kita selaku ibaratnya kita ini kepala keluarga. Dalam suatu keluarga itu tentunya berbagai macam pikiran, ya kan, berbagai macam hal yang berbeda pendapat atau ini itu. Yang jelas kita dengan kasus-kasus yang terjadi kita mempunyai banyak pengalaman intinya dalam menyelesaikannya. Kalau kasus seperti ini intinya dalam pengambilan keputusan memang dari kasus itu sangat walaupun memang kita terbeban dalam hal dengan kasus-kasus yang ada, tapi kita anggap bahwa itu suatu pembelajaran bagi kita, dimana kalau seandainya tidak ada hal terjadi kasus atau masalah apapun sehingga kita tidak tahu apa yang harus dengan ini, kita anggap bahwa itu suatu pengalaman yang berharga bagi kita, artian bisa menambah pengalaman dalam menyelesaikan kasus-kasus dengan berbagai macam kasus. Oke, baik Pak, berarti begitu banyak sudah pembelajaran yang sudah Bapak dapat ya selama Bapak menjadi kepala sekolah dalam mengambil beberapa beragam kasus gitu Pak ya, terutama dalam kasus di Denmark. Baik Pak, mungkin ini aja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak ini Bapak sudah menyediakan waktu luangnya. Sama-sama. Walaupun sebetulnya kesehatan Bapak agak sedikit terganggu Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Iya. Berbagi. Iya, baik Pak. Begitu banyak pengalaman yang sudah saya dapat dari Bapak untuk pengambilan keputusan nih Pak, terutama dalam kita bagaimana mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kita pemimpin. Baik, mungkin Bapak sebagai kepala sekolah, saya sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran. Mungkin Tuhannya cukup sekian dulu Pak. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.